Minimal minimal semester berapa? Kalau menjadi dewan? Enggak, staf ahli. Staf ahli semester 1 sudah bisa. Semester 1. Iya. Berarti kalau semester 1 staf ahli, semester 3 jadi dewan udah bisa. Udah bisa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sofiatul Fadilah di podcast Orka UKM Komunikasi. Oke, di sini kita kedatangan pemateri yang sangat luar biasa dari Ketua Senat Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang. Kita sambut saja Mas Fikri. Ya, halo Sofi. Halo. Oke, kita perkenalan terlebih dahulu ya Mas Fikri. Oke, mungkin Mas Fikri bisa menceritakan gimana Mas Fikri bisa tertarik di organisasi di Unimus ini? Oke, mungkin saya mulai ya sedikit bercerita sama teman-teman sekalian. Saya organisasi itu dari semester 1 sejak saya kuliah di Unimus. Nah, awalnya saya ikut himpunan waktu itu. Saya pertamanya mendaftar himpunan dan juga ada kepanitiaan. Waktu itu ada kepanitiaan dari acara nasional dari Ikatan Lembaga Mahasiswa Gizi Indonesia. Kemudian saya juga mendaftar menjadi BEM. Waktu itu ada pendaftaran BEM, dan juga saya ikut dari UKM. Waktu itu UKM Seni. Yaitu semester 1. Kemudian semester 3 alhamdulillah saya diamanahi menjadi Kahim. Kahim apa nih Mas? Iya, saya dulu Kahim Gizi, Hima Unimus. Kemudian setelah saya menjadi Kahim, saya fokus di situ selama semester 3 dan semester 4, dan ketika semester 5 alhamdulillah saya juga diamanahi menjadi ketua komisi 3 Senat Mahasiswa, dan alhamdulillah sekarang di semester 7 ini saya diamanahi menjadi ketua Senat Mahasiswa. Wah, keren banget nih. Berarti semester 1 udah ikut UKM, ikut BEM, sama ikut himpunan. 3 sekaligus. Yeah. Nah, kok bisa bagi waktunya Mas? Ya ini ya, belajar untuk membagi waktu. Ya kan kita kuliah itu kan bukan cuma belajar di kampus, tapi harapannya juga kita kan belajar membagi waktu ya. Waktu itu yang sama keteteran, tapi ya lama-kelamaan ya harus bisa menyesuaikan diri. Seperti itu. Berarti sekarang semester 7 dan menjadi ketua SEMA ya Mas? Iya. Oke, mengenai SEMA tersendiri Mas, kenapa sih di Unimus itu namanya SEMA, nggak DPM atau yang lain gitu? Jadi mungkin ini terkait historis ya dari kakak-kakak kita, senior-senior kita dulu. Kenapa sih nggak DPM gitu? Kenapa nggak DEMA? Kenapa nggak SEMA gitu? Nah, waktu itu kakak-kakak kita melihat namanya tuh senat gitu, senator mahasiswa gitu, dan karena kan di senat itu bukan hanya lembaga legislatif, tetapi ada lembaga yudikatifnya. Kalau DPM atau DEMA itu kan Dewan Perwakilan, seperti itu, lebih ke legislatif saja. Tapi kalau SEMA bisa keduanya, ada yudikatif dan juga legislatif. Berarti di sini di Unimus SEMA memegang 2 peran sekaligus ya Mas? Ya, ada legislatif dan juga yudikatif. Oke, untuk SEMA tersendiri tuh strukturnya gimana sih Mas? Maksudnya apakah ada kayak badan atau komisi atau seperti apa? Oke. Kalau di SEMA KM sendiri, Senat Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang, ada sedikit perubahan ya dari tahun kemarin. Setelah ada ketetapan SEMA nomor 5 tahun 2021, bahwasannya strukturnya Senat sudah diganti. Kalau dahulu strukturnya hanya ada ketua umum, wakil ketua umum, sekretaris bendahara, kominfo, ada komisi-komisi, diantaranya komisi 1 konstitusi, komisi 2 organisasi, komisi 3 ada budgeting, dan komisi 4 ada sosial politik. Tapi setelah adanya ketetapan Senat itu nomor 5 tahun 2021, bentuknya sudah berubah gitu. Ada ketua umum yang pasti, kemudian ada wakil ketua umum. Nah,
di mana wakil ketua umum sendiri ada 2, wakil ketua umum 1, wakil ketua umum 2, dan keduanya ini membawahi komisi dan badan gitu. Ada badan, ada komisi. Nah, badan sendiri diantaranya ada badan konstitusi, ada badan pengembangan internal, ada badan legislasi, dan juga badan anggaran, dan juga ada sekretaris jenderal gitu. Dan kalau komisi ada komisi 1, komisi 2, komisi 3, dan komisi 4. Jadi ya agak berbeda lah dari struktur kita yang dulu seperti itu. Oke. Berarti badan di sini tuh orangnya sama Komisi. Iya. Jadi gimana ya jelasnya? Jadi kalau legislatif tuh gimana ya? Berbeda dengan eksekutif. Kalau eksekutif strukturnya tuh jelas, ada semuanya, ada urutannya. Ada ketua, ada bendara, sekretaris, dan divisi. Tapi kalau di legislatif sebenarnya kedudukan kita dewan-dewan itu sama. Kita semuanya dewan senat mahasiswa. Tapi kita diperalat oleh SEMA. Saya diperalat menjadi ketua umum, dan teman-teman yang lain ada yang diperalat jadi komisi, dan juga ada yang diperalat menjadi badan gitu. Dan orangnya itu sama. Orang ada yang ikut badan, tapi dia juga ikut komisi begitu. Nah, untuk tugasnya sendiri Mas, untuk misal tugasnya sekjen, tugas dari ketua dulu deh, ketua, sekjen, terus komisi-komisinya itu apa aja Mas? Dari ketua ya mungkin. Iya, mungkin dari ketua dulu. Dari ketua umum tugasnya itu yang pertama mengkoordinir, pasti mengkoordinir dan bertanggung jawab atas keberlangsungan senat. Itu secara garis besarnya sih. Dan aslinya banyak lagi, tapi mungkin tidak bisa dijabarkan satu persatu. Tapi dalam intinya itu mengkoordinir senat dan juga memastikan keberlangsungan senat. Kemudian ada tugasnya wakil 1 itu bertugas berkoordinasi dengan komisi 1, komisi 2, kemudian ada dengan sekretaris jenderal, badan legislasi, dan juga badan pengembangan internal. Kalau komisi 2 wakil ketua 2, ada komisi 3 dan komisi 4, dan juga berkoordinasi dengan badan anggaran, dan juga badan apa yang satu ya, badan sekjen. Iya, sekretaris jenderal. Komisi 1 ketua 1 tadi, wakil ketua 1 dia badan legislasi, badan pengembangan internal gitu. Seperti itu. Oke. Untuk Mas Fikri sendiri dulu kan di komisi 3 ya Mas? Zaman dulu. Nah, itu tugasnya yang lebih mendetail apa Mas? Kalau berarti ketika masih di komisi 3 Iya, ketika masih di komisi 3. Waktu itu komisi 3 sih terkait budgeting ya. Jadi ketika itu komisi 3 itu terfokus untuk mengawal anggaran dari Ormawa, kemudian terkait pengarsipan dan juga pencatatan proposal dan LPJ seperti itu. Jadi ya intinya terkait keuangan yang ada di Unimus seperti itu. Jadi kita berinteraksi dengan seluruh Ormawa, dan juga kita ada koordinasi dengan pimpinan dari PAK, dari Pak WR. Berarti bisa dikatakan ya teman-teman, kalau SEMA itu tangan kanannya BAK. Bukan tangan kanan BAK. Kita penengah antara BAK dan juga Ormawa. Bukan tangan BAK. Iya, berarti penengah ya Mas, yang menjembatani mungkin. Ya. Oke, mungkin untuk komisi yang lain Mas tadi belum dijelasin. Komisi 1 tugasnya yang baru. Kalau ya agak berbeda dengan dulu ya teman-teman sekalian. Kalau sekarang komisi itu perpanjangan tangan dari senat gitu, karena senat punya 3 tugas pokok, yaitu ada pengawasan, legislasi, dan juga anggaran seperti itu. Nah, dari komisi itu perpanjangan tangan untuk bermitra bersama mitranya masing-masing. Contohnya kalau komisi 1 itu bermitra dengan Kementerian Luar Negeri BMKM, divisi hubungan luar, dan juga humas dan sebagainya, pokoknya yang berhubungan dengan Kementerian Luar Negeri seperti itu. Dan juga ada dengan pemilu, dan juga bermitra dengan
namanya panitia kongres. Ya, jadi mereka yang memfasilitasi terbentuknya pemilu dan juga kongres. Kemudian kalau Komisi 2 Komisi 2 bermitra dengan dalam negeri, Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian PSDM. organisasi Apa namanya? Organisasi, lebih ke organisasi Komisi 2. Ya bermitra lah. Kita bermitra, misal yang mengurusi terkait pengkaderan kan PSDM atau KPSDMO atau PSDO dan sebagainya. Itu Komisi 2 tugasnya ya mengawasi mereka, berkoordinasi kepada mereka gitu. Ada juga divisi-divisi yang lain, mereka punya mitranya sendiri gitu. Oke. Kalau Komisi 3 tadi udah ya Mas, kita lanjut ke Komisi 4. Komisi 3 sekarang beda. Oh beda. Ya, Bedanya apa Mas? Seperti dulu lagi. Maksudnya kalau Komisi 3 sekarang bermitra juga sama Ormawa, sama departemen, sama kementerian. Agak berbeda dengan hal yang dulu, sama senat yang dulu kita sudah berbeda strukturnya. Kalau sekarang Komisi 3 itu mereka berkoordinasi dengan teman-teman BSO, Badan Semi Otonom, kemudian bermitra dengan UKM, bermitra dengan keilmuan, bermitra dengan divisi minat bakat. Jadi ya mereka berkoordinasi, mereka mengawasi terkait legislasi dan juga kepastian anggaran gitu. Dan kalau Komisi 4 itu mitranya ada Kastrat, ada advokasi dan juga ada sosial masyarakat, divisi Sosma. Kementerian Sosma ya. Jadi ya kalau ya komisi agak beda ya sama yang tahun kemarin. Komisi itu lebih ke pengawasan dan juga terkait koordinasi dengan mitranya masing-masing gitu. Oke, ini pengawasannya dalam bentuk LPJ atau apa Mas biasanya? Di komisi masing-masing? Iya, di komisi masing-masing. Jadi semua komisi itu mengawasi terkait anggaran, kemudian program kerja. Jadi kita mengawasi ADRT juga. Jadi kita mengawasi ya keberlangsungan organisasi mereka. Tapi dikhususkan. Kalau Komisi 2 berarti mengawasi terkait pengkaderan, terkait SDM khusus seperti itu. Jadi enggak, kalau dulu kan Komisi 2 organisasi, jadi mengawasi semuanya. Tapi sekarang sudah dibagi-bagi per kemitraannya seperti itu. Oke, untuk orangnya sendiri Mas di SEMA ada berapa? Dewan? Untuk dewan saja ya. Kalau dewan ada 23. Oke, 23. Mungkin untuk arah geraknya ya. Untuk arah geraknya itu gimana Mas? Oke, untuk arah gerak Senat di tahun ini mungkin difokuskan. Kita sedang berusaha lah untuk mencapai cita-cita kita, tujuan kita, di mana Senat berusaha untuk mengawal anggaran Ormawa yang memang setiap tahun terkendala seperti itu. Karena saya juga basicnya juga di bagian keuangan di Komisi 3 dahulu. Kurang lebih saya mengerti terkait sistematika di Unimus. Jadi harapannya keuangan Ormawa Unimus di tahun ini bisa lebih baik. Itu arah geraknya. Kemudian ada juga terkait bidang legislasi, kita berusaha tahun ini membuat berbagai macam undang-undang seperti itu. Jadi ya banyak ya tugasnya. Ada juga pengawasan. Berarti SEMA KM itu berdampingan dengan BEM KM. Oh iya, jadi dia berdampingan lah. Yeah. Kita kan kalau mereka eksekutif yang menjalankan program kerja, ya kita yang buat peraturannya untuk mereka gitu. Oke. Jadi kalau ada apa-apa mungkin bisa menghubungi Mas Fikri sebagai salah satu ketua Senat Mahasiswa yang memang udah paham aturan di Ormawa KM, di Unimus ya teman-teman terutama. Jadi mungkin untuk staf ahli ya Mas namanya? Iya, staf ahli itu kenapa SEMA mengadakan staf ahli juga? Oke, jadi terkait staf ahli itu sama ya seperti di negara, DPR RI, dewan-dewan perwakilan rakyat itu mereka juga punya staf ahli, di mana tugas staf ahli itu untuk membantu kinerja dari dewan seperti itu. Jadi staf ahli itu sebenarnya tupoksinya tugasnya yang paling utama itu membantu kinerja dewan.
dan juga mungkin itu sebagai salah satu alat pengkaderan yang supaya di tahun berikutnya ada yang berminat, ada yang tertarik untuk melanjutkan di Dewan Senat Mahasiswa. Jadi ada penerusnya, maksudnya minimal semester berapa? kalau menjadi dewan Enggak, staf ahli semester 1 sudah bisa. semester 1. Iya. Berarti kalau semester 1 staf ahli, semester 3 jadi dewan udah bisa. Udah bisa. Ya banyak syaratnya kalau pengen jadi Dewan Senat. Berarti yang kemarin Mas yang SOYL enggak syaratnya. Oh, bukan. Jadi SOYL itu sarana pelatihan supaya masyarakat di Unimus atau mahasiswa Unimus itu melek terkait legislatif itu. Oke. Jadi teman-teman kalau mau ada yang daftar staf ahli atau daftar dewan ya sangat welcome banget, dipersilahkan, tapi melalui syarat-syarat yang ditentukan dan pastinya pemilu ya Mas. Iya. Oke, kalau gitu berjumpa dengan kami cukup di sini dulu. Mungkin di pertemuan yang akan datang kita akan mendatangkan pemateri yang luar biasa juga. Akan ada banyak pemateri yang akan kita usung pada pertemuan podcast Ureka UKM Komunikasi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.